Pertemuan ini kita masuk kepada penggalan bagian kita, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah kita mulai di pertemuan lalu bahwasanya makna dari as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, adalah dinul Islam, agama Islam ini. Maka tidak ada kelurusan hidup kecuali dalam agama Islam. Apapun model pemikiran, cara hidup, gaya hidup, apakah disebut sebagai sebuah agama atau keyakinan ataupun ideologi, selain dari prinsip mencari selamat dengan tunduk kepada Allah secara totalitas, maka itu pasti tidak lurus, itu pasti sesat. Nah, hubungannya dengan Yang Maha Mencipta adalah penggalan berikutnya. Di luar agama Islam yang lurus ini ada mereka yang maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Ta'ala, Allah murka kepada mereka, dan juga ada status ad-dallin, orang-orang sesat. Dalam bahasa tafsir kita sudah sama mengetahui bahwasanya kata maghdub diidentikan kepada kaum Yahudi. Mereka sudah menerima kitab tetapi justru berani membelok-belokkan kitab dan mencari tipu daya untuk melanggar, sehingga Allah murka kepada mereka, dan itu dijelaskan dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Sebaliknya, kata dhalin, sesat, diidentikan kepada Nasrani karena mereka sudah mendapatkan petunjuk tetapi juga membelokkan petunjuk ini dari jalan yang semestinya, sehingga Allah vonis mereka sesat. Maka kalau dua pengikut syariat sebelum kita ini divonis dimurkai dan sesat, maka otomatis siapapun yang tidak mengikuti syariat Allah, yang ikut syariat saja tetapi menyimpang, divonis dimurkai dan sesat, apalagi yang mencari ideologi selain yang Allah tuntunkan. Maka Bapak dan Ibu, ini makna sekilas dari permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata as-sirat al-mustaqim ini juga sudah ada tafsirnya dalam Al-Quran sendiri. Kita dapati diantaranya dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang sudah Allah beri nikmat kepada mereka, dan itu semuanya di atas jalan Islam, dan itu adalah jalan para nabi, jalan para siddiqin, orang-orang yang sangat benar dan jujur, jalan orang-orang mati syahid, dan jalan orang-orang soleh. Maka Bapak dan Ibu, menurut bahasa Imam Ghazali rahimahullah, untuk sholat khusyuk kita harus membawa rasa ini ketika berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, jalan orang yang Engkau sudah beri nikmat kepada mereka. Kita minta petunjuk itu, kita ngikut jalan para nabi, jalan orang-orang yang sangat lurus dan jujur, jalan orang-orang yang mati syahid, dan juga jalan orang-orang soleh. Ini 4 kelompok yang sudah Allah beri nikmat kepada mereka. Maka memang tidak ada keselamatan bagi seorang mukmin kecuali harus mati menjadi orang soleh. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam sendiri mengajarkan kepada kita, Allah ajarkan kepada kita itu dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 101, dan doa ini bagus untuk kita amalkan. Kita ambil penggalan tawafaninya, karena doa kita boleh letakkan di depannya Rabbi atau Allahumma Rabbi tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, wafatkan aku dalam kondisi muslim dan gabung bersama orang soleh. Kenapa ada 2 penggalan ini? Secara bahasa, mati muslim saja tidak cukup. Kalau dia mati muslim tapi mungkin tidak husnul khotimah, dia mati masih Islam, tidak kufur, tidak dimurtadkan oleh iblis, tapi ada dosa-dosa yang dipandang oleh Allah tidak layak untuk diampuni, sehingga dia harus masuk neraka dahulu. Maka permohonan Nabi Yusuf digabung dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang sudah pasti selamat. Maka memang standar paling rendah bagi kita menjadi orang soleh adalah husnul khotimah. Orang ini
diberi oleh Allah karunia untuk menutup kehidupannya dengan baik. Dan itu kita pulangkan dalam hadis Nabi SAW menyampaikan innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja dihitung amal-amal itu dengan penutup-penutupnya. Maka ajal kita, umur kita sangat penting kita memperhatikan bagaimana nanti akhirnya. Walaupun kita baca dalam syarah Ibnu Daqiq Al-Id, sebenarnya secara hakikat dia bukan khawatim tapi sawabik, bukan ending, bukan akhir tapi pendahulunya. Maka tidak mungkin orang punya husnul khatimah kalau tidak ada pendahulu kebaikan sebelum itu. Dan puncak dari pendahulu itu adalah takdir. Orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, seburuk apapun kehidupan dia di dunia, pasti dia husnul khatimah. Sebaliknya, orang kalau ditakdirkan masuk neraka, sebaik apapun amal dia di dunia sebelumnya, maka pasti dia mati su'ul khatimah. Maka di bab takdir kita sudah bahas itu. Kita perlu sama dengan sholat khusyuk itu sendiri, kita perlu menanam keseimbangan sifat raja dan khauf. Harap akan takdir baik, takut akan takdir buruk. Harap akan sholat kita diterima, takut sholat kita tidak diterima. Maka makna-makna ini semestinya hadir dalam jantung hati kita ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang muliakan, memang tidak bisa sholat khusyuk kalau hanya kita mengikuti bahasa lisan saja. Khusyuk adalah amalan hati. Maka lisan menurut Imam Ghazali, level tertingginya sebenarnya lisan adalah menerjemahkan bahasa hati. Level 2-nya adalah lisan membaca, hati menerjemahkan. Nah, yang paling bawah adalah lisan dia berzikir, hatinya lalai. Itu level paling bawah. Maka tentu kita harus mengusahakan naik level dari lisan berzikir, urang membaca Fatihah tapi penganaan tak makamah, itu paling bawah itu. Maka kita naikkan lisan kita membaca, kemudian jantung hati kita menerjemahkan apa yang kita baca itu. Kita rasakan lafaz-lafaz Fatihah yang digerakkan oleh lisan kita ini. Maka dalam fatwa mazhab Syafi'i, secara ilmu fikih, orang membaca Al-Fatihah yang mu'tadilus sam'i, yang pendengarannya normal, itu harus terdengar oleh telinganya dia membaca Al-Fatihah. Jadi walaupun berbisik, telinga dia dengar. Kalau kita contohkan dengan sistem yang bagus ini, dengan sound system sebagus ini, jamaah pun mungkin bisa dengar imam membaca secara berbisik. Apalagi telinganya imam sendiri misalnya. Demikian juga seluruh kita yang membaca Al-Fatihah dalam sholat secara berbisik harus terdengar oleh telinga kita. Kenapa? Karena ini semuanya adalah sarana untuk khusyuk. Maka Bapak dan Ibu, pengokohan dari seluruh doa ini adalah kata amin. Amin dia adalah dalam bahasa Arab tidak dihukumkan sebagai fi'il, tetapi dia bermakna fi'il. Kata amin bermakna istajib. Jawablah, kabulkanlah ya Allah. Maka di sini memang kita dapati ulama memfatwakan bahwasanya amin dijaharkan bagi makmum di salat jahar sesudah imam membaca waladdallin. Ini menunjukkan bahwasanya kita berhubung dengan imam, dan di sini kita mengusahakan salat khusyuk. Kita serius memohonkan doa yang dilafazkan imam dalam Al-Fatihah dengan amin kita secara bersama. Kita sangat berharap doa ini dikabulkan oleh Yang Maha Mencipta. Nah, bagian akhir dengan waktu terbatas ini, sesudah kita membaca Al-Fatihah, maka ada sunnah membaca surat sesudahnya. Dan jauh sebelumnya di kajian-kajian zuhur ini juga sudah kita bahas dahulu bahwasanya di rakaat 3 dan 4 sebagian riwayat menegaskan hanya membaca surah Al-Fatihah. Tapi sebagian riwayat membuka ruang boleh membaca ayat sesudah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Dari mana dalil itu? Di hadis, ialah takaran sahabat. Di sholat zuhur para sahabat itu menakar Nabi itu Fatihahnya rakaat 1-2 itu kadar 30 ayat. Nah, Al-Fatihah cuma 7. Berarti kalau berdiri pertama itu kadarnya 30 dikurangi 7, Nabi baca ayat lebih kurang kisaran 23 ayat standar sesudah rakaat pertama dan kedua. Itu rata-rata.
Sedangkan di rakaat 3 dan 4 zuhur dan asar itu menurut sahabat kadar Nabi itu berdiri di kadar membaca 15 ayat. Apa yang dipahami di sana? Berarti dengan Fatihah cuma 7 ayat berarti ada ruang untuk baca ayat lagi sesudah Al-Fatihah di kadar 8 ayat. Maka di sini kita mengikuti bahasa Imam Ghazali rahimahullah, ruang untuk menjadikan Al-Quran sebagai sarana agung khusyuk dalam sholat itu niscaya. Kenapa? Karena memang sholat menurut beliau adalah kunci terbukanya pintu-pintu hati. Jadi tidak bisa orang kalau hatinya tertutup, hatinya terkunci, itu tidak sholat, tidak akan bisa terbuka. Cara membuka pintu hati yang banyak gemboknya itu adalah sholat. Dan di situ juga kita dapati bahasa ulama dalam fikih termasuk bahwasanya lebih utama lama berdiri dibanding memperbanyak sujud. Sekali lagi, lebih utama lama berdiri dibanding memperbanyak sujud. Maka kami memang di sini termasuk yang mengingkari salat yang viral di Ramadan itu yang hampir berulang tiap tahun di media gitu. Bisa adanya tarawih 23 rakaat hanya 7 menit. Itu salat apa namanya? Padahal salat tarawih itu sendiri salat bid'ah. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga namanya saja tidak ada di hadis. Salat tarawih ini bid'ah yang dibolehkan oleh syariat. Kenapa? Waktunya tidak dicontohkan Nabi, karena Nabi malam Ramadan itu qiyamul lailnya pertengahan malam ke bawah. Beliau habis isya pulang dulu, kemudian pertengahan malam balik ke masjid, sehingga masjid sudah sepi. Yang ikut dengan Nabi malam pertama kan hanya sedikit, yaitu Ahlus Suffah, Abu Hurairah dan rekan-rekannya yang memang tinggal di Masjid Nabawi. Malam kedua mereka menceritakan kepada teman-temannya sehingga lebih ramai. Malam ketiga lebih ramai lagi karena semakin banyak yang tahu. Kalau langsung Nabi tarawih habis isya pasti semua ikut, tapi tidak. Malam pertama itu sepi, yang ikut hanya Ahlus Suffah. Maka tarawih dari sisi waktu salat bid'ah. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan ini bid'ah masuk neraka. Kenapa? Karena dia masuk dalam sunnah umum salat malam. Dari sesudah isya sampai azan subuh, di situ disunnahkan kita untuk salat. Maka Bapak dan Ibu, tarawih Nabi disepahami oleh ulama, bahkan dari bahasa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, salatnya lama. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang lama dan bagusnya salat Nabi. Salat Nabi itu lama tarawihnya. Qiyam Ramadannya itu lama dan bagus gitu. Nah di situ pula lah ulama berijtihad. Nabi sabaleh rakaat lama ndak taluk dek awak doh, maka diperbanyak rakaatnya. Sabaleh jadi 23 dengan kadar yang lebih ringan. Tapi bukan berarti seringan 7 menit 23 rakaat, tidak. Kalau misalnya Nabi satu rakaat itu mungkin 20 menit atau setengah jam gitu, maka di sahabat justru dibuat setengah jam itu 2 rakaat. Jadi kadarnya yang dipotong, tapi tetap saja mempertahankan lebih utama lama berdiri dibanding memperbanyak sujud. Kenapa? Karena kita berdiri dengan kalam yang paling mulia, dengan kalam Allah. Maka di situ pula banyak makna-makna Al-Quran hadir ke jantung hati kita sebenarnya dalam khusyuk solat. Apa yang kita baca dalam solat itu banyak terbuka maknanya. Ini bahasa Imam Ghazali, saya terjemahkan. Itu dalam solat, dan itu tidak bisa hadir kecuali satu sarananya kata beliau adalah wufurul ilmi, harus melengkapi sarana ilmunya. Maka memang kita dapati semakin kita memperdalam ilmu bahasa Arab semakin luas yang kita rasakan. Yang kedua adalah sofaul qalbi, memang jantung hati ini bersih. Maka di situ ada pola yang timbal balik. Salat sarana mensucikan jiwa, sekaligus juga menikmati salat itu akan semakin dahsyat dengan semakin sucinya jiwa seseorang. Maka mari kita balik itu. Kalau tidak bisa kita menikmati salat, maka mari rajinlah kita beristighfar, karena berarti jiwa ini masih banyak yang harus dibersihkan dan dibersihkan lagi. Semoga dengan memperrajin kita semakin bersih jiwa dan semakin bisa menikmati ibadah salat itu sendiri. Demikian dengan waktu kita potong. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.